dia itu kan baru masuk, baru bulan kemarin maksudnya bulan diterima bulan ini Agustus itu. Nah kan dia itu kan ambil jurusannya itu kan bahasa Inggris. Nah saya sendiri kan pendidikan kan nggak tinggi, jadi saya tuh nggak paham gitu loh. Siap. Terus kapan hari Minggu lah, dia itu curhat. Nah kebetulan di rumah itu kan ada CCTV kan, semua saya pasang kamar apa gitu lah. Saya itu dengar gitu loh, kok saya jadi marah gitu lah. Maksudnya itu kok kamu curhatnya itu nggak pernah curhat ke saya sebenarnya anaknya itu, tapi curhatnya ke mbaknya itu. Nah saya dengar itu, terus akhirnya saya rekam, saya tanya ke dia maksudnya apa ini gitu kan. Nah kakaknya itu kan, kalau kakaknya sih fine-fine aja, maksudnya dia itu nggak pernah ada masalah yang gimana gitu kan. Nah dia itu ada masalah, katanya kok aku nggak bisa bahasa Inggris kok terlalu sulit buatku gitu pokoknya. Terus aku pengen pindah jurusan gitu katanya. Terus lah ya udah kamu telepon siapa itu temanmu yang sudah pindah jurusan itu, terus kamu nanti ulangi lagi dari loh. Aku kan denger gitu kakaknya jawabnya loh. Terus aku bilang lah kok baru 2 bulan masuk kuliah, aku sekarang mau pindah gitu loh. Itu gimana Mas? Oke. Aku belum ini, soalnya aku tuh mau marah sebenarnya. Oke. Sampai aku Samen masih mau ngomong apa sudah selesai? Samen habiskan. Sudah, maksudnya ya sudah, saya ingin tahu dari Mas Andri solusinya gimana yang pernah itu mengalami ikut bangku kuliah itu. Menurut Mas Andri itu saya harus ngomong apa ke dia gitu loh. Soalnya saya itu belum ngomong, mau marah itu saya tahan dulu gitu loh. Oke. Ya. Kalau makasih loh Mas. Ya, kalau saya jadi sampean yang pertama, berarti anak sampean itu tidak konsisten terhadap pilihan. Ya, ini harus dapat vonis, dapat punishment. Dalam mendidik anak itu ada punish and reward. Ya. Oke, karena ini anak perempuan, aku tahu. Kalau sampean mau marah, saya sepakat. Ya, sampean tapi bukan berarti ini ada kelanjutannya. Marah itu wajib. Sampean harus marah satu. Oke. Sekarang ibu marah sama kamu. Karena kenapa marah? Kamu pilihanmu bahasa Inggris. Aku nggak tahu pilihanmu apa. Tapi ibu sudah mensupport dirimu sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Tapi kalau kayak gini kamu mengkhianati ibu. Mengkhianati mama atau mbok, aku nggak tahu manggilnya sampean. Tapi it's okay, nggak apa-apa ibu. Ibu mau kamu khianati silahkan, ya kan. Tapi punishnya, hukumannya adalah silahkan kamu cari biaya sendiri untuk sekolah kamu berikutnya. Ibu nggak mau nanggung. Nggak apa-apa, kamu mau menentukan pilihanmu boleh, ibu tidak melarang. Tapi kamu harus konsisten dengan apa yang kamu pilih. Bukan seperti ini caranya. Bisa dipahami sampean? Karena kadang-kadang ibu itu merasa tidak tega. Semakin tidak tega, maka semakin dia memanfaatkan. Karena kesalahan itu bukan sampean, kesalahan itu dia yang milih sendiri kan. Tapi sampean dengerin saya ngomong dulu, ganti sekarang saya ngomong, Mbak. Nanti saya nanya sampean lagi. Kecuali kalau sampean mau ngomong sendiri, aku yang curhat nggak perlu dibalesin, nah baru kan. Ini aku ngomong, nanti ada giliran sampean ngomong. Jadi yang jelas yang pertama saya memberikan dukungan. Terus tapi boleh kalau kamu mau pindah dan kamu mengusahakan di kampus itu, kamu lapor sendiri, kamu minta surat dari mama untuk pindah begini-begini, saya kasih. Tapi mama tidak bertanggung jawab atas pilihanmu yang kedua. Mama capek lo kerja. Mama bayarin kalian loh. Mama itu nggak pinter, ingin kalian pinter. Tapi kalau balesnya kayak gini ke mama, ya mama marah lah. Boleh nggak mama marah? Pertanyaan, boleh nggak mama marah? Kan kayak gitu tuh. Itu kan kalimat lebih halus. Wes, sampean mau ngomong apa? Gantian soalnya. Nanti keburu yang sampean pikirkan hilang. Lanjut, ganti sampean ngomong. Makasih.
Nah, saya itu yang pengen saya tanyakan itu apa memang kuliah baru dijalani 2 minggu itu bisa pindah jurusan gitu bisa ya Mas? Kalau Maksudnya, saya jawab, kalau saya iya, jawab, saya kuliahnya di kampus UNER, Universitas Airlangga. iya, Tidak bisa, karena negeri. oh, Saya negeri, iya, ya. Makanya iya. kalau dia mau silahkan urus sendiri. Tapi mama nggak ada biaya tambahan. Kalau kamu mau cari sendiri, itu ngajari tanggung jawab. Nah, nek sampean nggak, kalau sampean nggak sanggup, nggak apa-apa. Omongan saya nggak usah didengar, ya kan? Kalau sampean mau Oh, membantu, saya sanggup aja Mas. Tapi saya kan butuh itu tadi, kan saya memang nggak ada pengalaman ya di loh lah ya. kuliah. Saya tadi kan sudah bilang, ini bukan persoalan uang, bukan persoalan pengalaman kuliah. Yang kita bahas dengan dia adalah komitmen dan konsisten atas pilihan dan resiko Iya, yang mau dia ambil. Kenapa dulu kamu ngambil jurusan nggak kamu pertimbangkan? Kenaan kalau kita, iya ya nggak apa-apa terserah kamu. Kenaan nggak begitu kalau didik anak, ya kan? Kalau saya loh ya, ya kamu milih sendiri, kamu jalanin sendiri, giliran nggak terimanya, aku dengar dari kakakmu walaupun kamu belum bicara sama ibu nggak mau ngurusin lagi, kamu daftar lagi minta uang lagi nggak. Dari situ kan dia mikir mau keluar. Waduh, mama marah deh. Terus lebih bijak lagi. Sekarang oke, kalau kamu mau keluar, kamu mau ambil jurusan apa? Dari satu persoalan ini aja kamu nggak konsisten, nanti berikutnya kamu nggak konsisten lagi. Oh nggak ada garansi untuk itu. Sekali kamu tidak bisa saya percaya, maka kamu akan mengulanginya untuk kedua dan ketiga kali. Halo? Bisa dipahami, iya, Mbak? saya bisa. Saya nggak Ya, marah ya. karena memang itu tadi berarti enggak. Saya dengar. Saya soalnya udah biasa lihat YouTube-nya sampean, jadi saya itu tahu. Nah, ya kan? Jadi Iya. ya gitu ya. Kalau aku sih, aku orangnya begitu, Mbak. Karena 12 juta itu gede loh, Mbak. Iya, buat saya juga besar itu. Nah, ya kan? Mama harus kerja 1,5 bulan untuk membayar kesalahanmu. It's not fair dong, nggak fair dong. Boleh dong mama marah. Kan ngomongnya begitu. Jadi membuat dia Iya, berpikir, benar. iya. Terus yang kalau lebih dalam lagi, kamu mau pilih apa? Kamu kalau bisa bahasa Inggris, ya kan? Di luar negeri itu banyak pilihan. Kenapa kamu waktu milih nggak kamu persiapkan matang-matang? Setelah kamu pilih kamu keberatan. Jalani itu. Mama aja yang nggak pernah ada keinginan jadi TKW sekarang nggak pulang-pulang. Hanya supaya pendidikan kalian kelar. Mama harus nelen pil pahit loh. Mama nggak sekolah loh. Mama nyuci WC loh. Mama harus bangun pagi loh. Kamu nggak ngerasain itu meh. Ayolah mengertiin perasaannya mama. Sedikit aja, kamu kan anak perempuan. Nangis tuh. Nangis dia. Kalau anaknya itu sebenarnya perasa banget ya, Mas. Makanya gas kalau aku. Biar dia nangis, biar dia tahu rasanya bahwa di sini itu tidak hanya dihambur-hamburin. Sesekali boleh. Sadis ya saya. Karena ini laki-laki saya. Saya pakai logika, saya nggak pakai perasaan. Makanya ngomongnya kayak gitu. Kalau saya sih soalnya karena memang kok tiba-tiba pindah gitu. Tapi belum ngomong sama, tapi kan belum ngomong sama sampean sendiri kan? Belum ngomong. Saya cuma dengernya kan dari kakaknya. Karena saya itu kan setiap, bukan dari kakaknya, saya dengernya dari CCTV di rumah itu. Kan setiap malam gini kan kalau pas udah istirahat gitu kan, saya itu kan selalu cek tadi pagi ngapain apa gitu kan. Ya udah tungguin aja nanti. Tungguin aja sampai keluar. Saya tungguin. Terus sebelum saya mengeluarkan suatu kata-kata itu kan, saya itu harus ada gimana ya cari solusi, gimana ya. Kakaknya pun juga nggak mau ngomong. Mungkin kalau kakaknya paham, soalnya kakaknya itu kan lebih yang sudah lulus dan dia itu selalu komitmen sama yang dilakukan. Jadi kan jadi kan apa namanya ya,
kok yang satunya kok seperti ini gitu loh saya itu. Kok yang satunya sih anaknya fine aja, baik. Ya Soalnya sudah, saya tinggal mereka itu kan mereka serahkan mekanismenya sama kakaknya saja. Jadi sampean fokus saja kembali ke pekerjaannya, ya. Udah nggak usah dipikirin, ya walaupun dipikirin tapi tipis-tipis saja. Kita tunggu aja, kan senjatanya sudah jelas tuh. Dia kalau dia anak baik, dia mau ngomong sama mamanya berkali-kali lipat dia akan mikir. Nanti takut mama marah ya, nanti mama marah ya, gini. Gimana ya kak? Nah, ya terserah kamu loh. Nek sampean tetap pantau CCTV-nya kan. Ya kamu jangan bikin mama marah dong. Mama kan sudah capek kerja di Hong Kong. Halo? Oke teman-teman semuanya, tiba-tiba mati. Ya saya nggak tahu ya. Tapi ya sudahlah. Nah, coba kita selesaikan dulu koneksitasnya. Jadi biasa kan, biasanya baterainya mati atau sinyal wifi-nya dimatiin sama majikan. Halo, Mas, maaf, kok reconnecting ya? Ya nggak tahu, ada setannya kali di kuping sama anaknya. Lihat foto profilnya kan keren, ya kan? Yang satu udah wisuda, yang satu nganterin kakaknya, ya kan? Padahal di sini kerjanya capek emaknya. Enggak, ini menarik. Tinggal. Wes, apa lagi? Ada masih kegelisahannya enggak? Ya cuman pengen itu aja, apa nanti kata-kata yang harus saya keluarkan itu loh. Soalnya saya itu tipe orang yang nggak mau marah dulu sebelum saya itu tahu gimana ya cara menyelesaikannya itu. Yang kata-kata saya itu kan bukan marah. Tapi bukan itu. Kalimatnya kan penegasan. Mama boleh marah nggak? Penegasan Fuji. Kalau ngelihat mama, anak yang dididik sama mama itu nggak konsisten dan nggak konsekuen terhadap keputusannya, mikir kan dia, wah, mamaku kok pinter ya, wih, ngeri. Ya dong. Tontonannya apa? Makanya jadi pinter tuh. Saya tuh sering loh Mas, kalau pas jenengan live, Mbak Yuli live itu pasti saya sapa gitu kan, terus ini siapa ya, ini kok Saiwano ini pernah kesana. Oh saya kebetulan saya kan belum pernah sebenarnya, pengen main sih kalau pas ada waktu libur. Soalnya sekarang kan di sini kan jarang libur, aku setahun itu nggak tahu ya liburnya berapa, 2 atau 3. Nah, jadi jarang libur. Kalau anak perempuan enak kalimatnya kalau sama sampean itu. Kamu nggak kasihan dah sama mama, nangis tuh mbak. Sampean ngomong kayak gitu aja nangis dia habis nelpon nanti. Mesti kakaknya bilang diem, dia termenung. Sebenarnya nggak perlu marah, tapi kalimatnya begitu aja kan nusuk tuh. Ya kan? Iya Mas ya. Nusuk, makanya ngomongnya pelan aja. Soalnya memang mereka itu perasa semua. Tahu sih. Iya perempuan, makanya semakin perasa mbaknya bisa ngerti keadaan mamanya, maka dia berjuang. Makanya dia sekolah, dia berusaha untuk lebih baik. Nah dia lagi bergolak itu adiknya sama kakaknya itu. Nanti dua-duanya itu belum mau ngomong sama saya. Cuma kalau saya lihat di CCTV itu mereka kayaknya udah nggak bahas, tapi nggak tahu ya. Iya, biarin aja sudah. Memang pura-pura nggak tahu aja, udah biarin. Iya, maksud saya itu kalau masih berkelanjutan seperti ini, saya harus tegas gitu kan. Sudah kan, jawabannya sudah cukup kan? Ada lagi nggak? Iya, ada lagi yang kira-kira menurut sampean perlu dibahas? Cukup? Iya. Apa? Itu Coba. Saya kalau melihat apa yang terjadi saat ini ya, kalau mbak-mbaknya yang apa itu, kalau sekarang kan kayaknya lebih enak ya, ada internet, ada apa namanya, maksudnya ada YouTube, ada semuanya kan ada. Kalau zaman aku dulu, wah malah kesini tuh telepon aja pegangnya baru dikasih itu seminggu sekali, telepon itu pakai
kartu itu loh Mas, tahu nggak? Yang Ya, kartu ya, ya. dibelikan itu pakai rumah itu Siap. di apa? Itu Iya, kan siap. zaman sekarang itu lebih mudah, tapi saya dengar dari YouTube-nya Mas Andro, Mbak Yuli, kok banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang ini itu gitu. Ya. Kenapa begitu ya? Kenapa begitu? Iya. Yang pertama, sekarang semakin canggih. Nah, semakin canggihnya di dunia ini ada dua hal. Yang satu, orang terlenakan, ya kan? Yang berikutnya, orang semakin belajar karena akses kemudahan. Nah, kita orang yang mana nih? Ya kan? Dinabobokkan dengan teknologi atau justru dengan teknologi kita semakin banyak belajar? Kalau yang dinabobokkan ya hanya scroll-scroll dan lihat-lihat dan maki-maki di konten dan teriak-teriak. Tapi kalau semakin belajar, wah, saya harus jadi pelaku sosial media ini. Saya manfaatkan sosial media ini untuk menambah sesuatu. Jadi kalau sampai membandingkan hidup zaman dulu dengan zaman sekarang, dulu nggak enak, sampean enak, dan sekarang jauh lebih enak. Ya namanya dunia itu begitu. Zaman kerajaan yang naik kuda sekarang naik Ferrari. Kudanya ditempelin di mobil Ferrari, lambangnya kuda. Lamborghini ya. Ferrari, kalau Lamborghini apa namanya? Apa Lamborghini? Banteng yang nyeruduk itu Lamborghini. Itu pun ada filosofinya, banteng sama Ferrari sama kuda jingkrak. Makanya saya mulai seneng dengan penonton saya. Karena sekarang semakin banyak yang nanya dulu sebelum menghadapi situasi masalah. Ya kan? Makanya nggak viral. Karena persiapan. Makanya saya bisa bedakan. Ya kan? Lah kalau ceritanya itu sudah terjadi, memang viral. Tapi akhirnya untuk mengatasinya kan butuh effort, butuh energi, butuh tenaga, misalnya rentenir dan semua. Kalau sudah terjadi kan yang ada penyesalan dan jatuhnya jadi bahan olok-olokan kan, ya kan? Iya makanya. Nah, makanya kalau menurut saya bagus banget ini ada YouTube yang menyediakan fasilitas buat kita itu tapi ngobrol. Kuya jatuh itu lo samping. Jadi satu sisi ya, tapi walaupun bagus, tapi kan mereka merasa itu buat dirinya sendiri. Nah kalau bagus harusnya tersebar dong, ya kan? Tapi bagus kan hanya untuk dirinya sendiri. Artinya yang dapat manfaat juga dirinya sendiri. Tapi ketika giliran suruh sebar, kenakan dia dong. Kenakan si Sandro dong, disebar-sebar, ya enggak? Oh enggak gitu Mas. Enggak, maksud saya ngomong kayak gitu boleh kan? Gitu loh. Oh iya. Ya, kalau sesuatu yang bagus kan harusnya orang lainnya dikasih unjuk kan, didukung kan. Nah, bagusnya hanya sebagai bentuk pujian aja, tapi tidak memberikan dampak ke lebih banyak orang. Bukan saya ke semua orang, tapi akan jauh lebih baik ke lebih banyak orang dampak gitu kan. Kalau ataupun kita nggak bisa buat, kalau kita nyebarin kebaikan kan dapat tuh. Nah di tempat kita yang kurang itu, jadi penyebar jadi penyebar kebaikan ini loh, nggak semua orang bisa, bener nggak? Nah ketika saya sudah mengawali, oke, kalau memang nggak mau, kalau mau nyebarin sekalian dapat untung, ayo belajar sama saya, tak ajarin. Iya kan? Iya Mas. Saya kan nggak pelit. Ya? Iya kan, saya nggak pelit. Bolehlah saya kapan-kapan kalau libur ke tempatnya jenengan. Samaan bahasa Kantonis apa bahasa Inggris ke majikan? Aku kebanyakan sekarang bahasa Kantonis. Kalau dulu pas jadi anak kecil dulu bahasa Inggris tapi sedikit-sedikit. Aku seneng. Nggak terlalu banyak. Aku seneng kalau ada nanti yang mau berbicara Kantonis di konten.
Karena Aku juga lihat itu yang Mbak siapa itu yang ngajarin kantonis, yang Diana. temennya jenengan, ya Mbak Diana Anzumi. Nah, saya Itu butuh. aku juga lihat. Nah, kalau yang berbicara sampean sama yang berbicara saya kan beda muatannya. Sampean pelaku. Saya kan pendengar. Pendengar keluhannya mbak-mbak. Tapi kalau sampean yang ngomong kan beda kualitasnya. Gitu loh. Nanti kalau sampean sudah mulai main ke YouTube, belajar, anaknya kan ngeliat juga. Mamaku hebat ya. Betapa bangganya mereka sama mamanya. Gitu loh. Mereka aja bangga sama mamanya, apalagi saya. Seneng gitu. Ya. Ada hal lagi yang sampean masih mau tanyakan atau pikirkan atau apa? Oh, nggak ada Mas. Ini ya saya memang benar-benar itu masalah anak itu aja. Soalnya ternyata semakin anak besar itu kita itu sebagai orang tua itu semakin mengkhawatirkan gitu. Maksudnya mengkhawatirkan mereka gitu. Maksudnya takut kalau apa ya, kena pergaulan apa gitu, nggak bisa cek HP mereka apa-apa gitu. Kadang kayak orang mikirnya itu sampai kadang kayak parno gitu loh. Ya. Parnonya tuh, aduh anak saya nanti chat sama siapa aja ya, nanti ngapain aja ya di luar gitu-gitu. Itu manusiawi ya. Itu naluri seorang ibu, manusiawi. Jangankan sampean yang punya anak perempuan, ibu saya yang punya anak saya kadang-kadang ditelepon, kamu di mana, pulang jam berapa, itu ibu saya loh. Hal seperti itu wajar. Tapi sampean nggak perlu risau dan nggak perlu takut apabila sampean sudah memberikan pondasi kepada mereka kuat. Ya kan? Pondasi kuatnya apa? Ya bilang sama mereka, komunikasi misalnya. Mama itu capek. Mama ini di sini berjuang buat kalian. Masa sih kalian tega mengkhianati apa yang sudah mama perjuangkan buat kalian? Sampean ngomong kayak gitu aja loh. Setiap dia mau melakukan sesuatu yang sifatnya merugikan dirinya sendiri, dia akan mikir, bener nggak saya ngomong? Oh iya. Nggak bener nggak saya ngomong? Sampai nggak perlu nyuruh dia, mbak nggak boleh dong, adik nggak boleh begini, kakak nggak boleh begitu, nggak, jangan. Bilang aja bahwa mama itu datang ke sini, ke Hongkong ini, meninggalin kalian itu untuk apa sih? Ya supaya kalian lebih baik daripada mama, lebih sukses, kuliah, kerja keras. Jadi tolong hargai tetes keringat mama dan pengorbanan meninggalkan kalian. Nangis itu. Nangis. Garansi wis. Sampean ngomongnya dikit aja. Nancep itu. Dia mau jalan kemana, mau mikir apa? Aduh nanti mama marah ya. Aduh aku ngecewain mama ya. Udah selesai. Tugas sampean gitu aja. Nah, untuk di level berikutnya ya kan, setelah dia satu bahasa Inggris misalnya satu apa, sampean kasih gambaran, ini loh dek, kalau bahasa Inggris itu biasanya kesini di kedutaan ada lamaran, ada beasiswa kesini kan. Mama seneng kalau adik dapat beasiswa, mama kan nggak usah keluarin duit, mama bisa pulang. Nah dari situ itu udah nancepin ke otak mereka bahwa aku harus bisa pinter sendiri tanpa biaya mama. Oh yang diharapin mama adalah belajar yang rajin, nyari kuliah yang gratis biar mama cepet pulang dan ganti bantuin mama. Lo dalam mbak kalau sampean ngomong urusan parenting lo sama saya, walaupun saya belum punya anak. Iya kan, saya tuh kadang sampai buka-buka di Google yang soal-soal masalah gimana ya cara pola asuh anak dari jauh gitu-gitu loh mas. Iya boleh ngomong sama saya aja nanti, terus dari teori yang ada, terus dari apa yang sudah sampean lakukan ya, sampai di titik ini anak sampean sudah wisuda 1 dan 1 sudah kuliah. Ini sudah keberhasilan loh mbak ya, ini keberhasilan bagi saya. Makanya saya pingin angkat ini di podcast. Sampean kelihatan mukanya, saya akan bertanya gimana sih sampean kok bisa didik mereka sampai seperti ini. Yang satu mbaknya kuliah, padahal banyak sekali loh ya anak-anak di luar sana yang hamil sebelum nikah bla 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 bla. Oh saya begini gitu kan, itu jadi parenting. Iya sebenarnya itu juga
nggak jauh-jauh dari jasa ibu sama bapak saya sendiri, karena memang mereka itu apa ya, yang dari kecil, dari mereka lahir itu yang ngasuh bapak sama ibu. Kan saya kan memang dari dulu setelah apa ada kegagalan gitu kan, terus saya kan langsung lari ke sini. Pokoknya mereka itu masih kecil banget. Terus nah saya itu cuman setiap hari itu memang harus tahu ya, harus tahu mereka itu sedang apa, lagi ngapain. Terus misalnya kalau udah agak besar gitu, pagi hari ngapain, ngerjain apa, pokoknya semuanya itu saya itu harus tahu. Pas saat saya istirahat atau apa itu saya itu harus tahu. Ya itu yang saya lakukan dari dulu. Mereka pun kalau mau kemana-mana kadang juga WA ngomong, saya mau kesini hari ini, doain ya Bu, gitu-gitu. Itu udah hal terbiasa gitu dari mereka kecil sampai sekarang ini, sampai dewasa itu selalu komunikasi itu ada. Nah, sekarang ganti permintaannya. Bisa nggak sampein podcast bertiga untuk dijadikan konten? Belum ada loh Hongkong. Bertiga sama anak. Iya, anak 2 sama sampean. Kan sampean punya waktu nih. Konten. Iya, ada. Ngobrolin tentang bagaimana ibu dan anak. Kalau sampean 3-4 bulan, lama-lama kan yang muncul, wah, EKW Hongkong ternyata podcast sama anaknya yang berhasil ya. Coba. Itu saya kalau pas libur aja deh Mas. Kalau nanti kapan ya? Kalau saya libur nanti saya kabari ya. Saya ke situ terus saya lihat dulu kondisi. Maksudnya kalau pas hari libur mereka bisa nggak gitu? Kalau hari Minggu sih biasanya mereka nggak ngapa-ngapain. Maksudnya ya cuman kegiatan di rumah. Misalnya ada apa, kerjain PR apa gitu-gitu aja. Maksudnya jarang-jarang keluar, jarang-jarang main. Kalau nggak perlu banget itu nggak pernah keluar mereka. Nah, coba. Jadi kan bisa telepon. Suruh kasih link antara Kick Andy itu sama istrinya ngobrol sama anaknya 2. Jadi atau kalau enggak yang bapak sama anak itu Roy Martin sama anaknya Gading Martin sama satunya lagi siapa Martin itu 3. Mereka ngobrol bertiga sama ayahnya dan kadang bintang tamu. Jadi enggak, tapi kalau soal masalah, sebentar maaf saya potong dulu ya. Tapi kalau soal masalah sama ayahnya itu nggak pernah ada komunikasi sama sekali loh. Mbak. Jadi saya itu nggak tahu. Mbak. Oke. Nggak perlu saya menceritakan sesuatu yang memang tidak layak untuk diomongin. Oke, dari tadi sampean nggak ngomong ayah, saya nggak nyinggung ayah lo ya. Harusnya saya boleh bertanya kan, tapi sampean ngomong duluan kan, saya nggak nyinggung. Saya cuman bilang contoh. Tapi sampean langsung ngomong. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Suatu saat kalau di kontennya ada bapaknya ngeliat kan anakku udah pinter-pinter. Tapi karena sampean sudah ngomong sama ayah, suatu saat ketika menikah walinya kan akan bapaknya. Catat itu sudah nggak bisa. Mereka harus tetap komunikasi dengan bapaknya, terlepas ya, sekali lagi hubungan sampean sama bapaknya udah kelar. Tapi mereka wajib karena nanti menikah, dan jangan sampean yang minta kalau sampai bapaknya nggak mau. Itu akan jadi pahit nanti. Bagaimanapun masih hidup, wajib bapaknya yang akan jadi wali. Kalau komunikasi mereka terjalin, ya sudah ya, sekedar say hello nggak ada masalah. Tapi yang penting mereka berdua datang nemuin bapaknya atau apa bla 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 lah. Dengan begitu kan siapa tahu bisa balik lagi sama sampean dengan mendidik yang baik dan benar. Kalau soal itu ya sudah, nggak perlu dibahas. Nggak perlu dibahas. Oke? Sampean nggak perlu bahas sama saya. Saya kan cuman ngomong, nggak harus ditanggapi. Jadi kayak anak sampean sudah pinter, pasti tahu bagaimana cara ber-YouTube. Nah, sekarang bagaimana caranya sampean menjadi orang pertama yang bikin konten dengan anaknya dan berhasil mencetak anaknya bisa sampai sarjana dengan sampean posisi kerja di Hongkong. Kalau akan banyak ada konten-konten yang begitu, nama PMI Hongkong kan nggak jadi jelek. Ini loh,
Anaknya kuliah, ini loh anaknya dokter, ini loh kerja dari Hong Kong, ini loh, ini loh. Akhirnya profesi TKW itu mulia. Kita harus angkat itu. Oke, kelihatannya kalau saya bicara sampai besok pagi karena sampai orangnya bisa menerima. Jadi kalau saya terusin, kalau tidak ada sesuatu yang butuh ditanyakan lagi, kuncinya hanya satu tadi. Kalau dia anaknya mau pindah jurusan, silahkan, konsekuensinya kalian bayar sendiri. Jangan minta mama. Mama hanya cukup ngasih itu dan lakukan yang terbaik di situ. Jangan cari-cari yang mama nggak kuat, mama nggak mampu mikir. Bapak saya juga sudah dari kelas 6 SD selalu bilang ke saya, bapak itu goblok, bapak itu lulusan SMP, nggak pinter, dulu dapat beasiswa nggak dikasih sama nenekmu. Akhirnya adik saya terkontaminasi, saya juga. Akhirnya kita berusaha berjuang. Dan waktu kuliah pun bapak saya udah bilang, bapak hanya bisa ngasih bayaran kamu 2 semester, sisanya kamu cari sendiri, kamu laki-laki, jangan malu-maluin keluarga. Akhirnya ya S1-nya adikku selesai, ibu bayar semua. S2, S3-nya adikku gratis di Keio University Japan. Oh, itu luar biasa itu. Ya sedikit. Kalau saya bilang nggak sombong kan, ya nyatanya juga sombong gitu. Tapi menurut saya, tapi kalau sombong karena kesuksesan itu nggak masalah sih. Gini loh, kan yang harus kita pelajari bagaimana caranya, kan itu tuh. Iya. Kalau kita sombong kan kita cuma ngomong hasil. Tapi kalau sampean tanya ke saya bagaimana caranya, saya akan terjemahkan itu semua kalau sampean ketemu sama saya. Oke? Selamat berjuang dan tetap bijaksana. Nanti saya tunggu kita jadi konten apa enggak. Oke. Sehat selalu Mbak ya. Matur sembah nuwun. Yo, bye-bye. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih sudah nonton. Semua permasalahan bisa dibahas. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.